Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan boleh membaca firman. Kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema hari ini adalah musuh-musuh yang brutal, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 24. Saya akan bacakan ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, sebenarnya orang-orang yang paling gigih memusuhi Rasul Paulus adalah para pemimpin agama. Dari tampak luar, mereka seperti musuh Rasul Paulus. Tetapi inti sebenarnya dari sikap para pemimpin agama itu adalah memusuhi Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah membuat hati nurani mereka menuding kemunafikan diri mereka sendiri. Untuk menutupi rasa bersalah yang mengganggu hati nurani mereka, mereka secara gigih mencari-cari kesalahan para pengikut Kristus. Bahkan mereka bisa memakai cara brutal atau cara yang kejam tanpa aturan. Mereka memanfaatkan semua celah untuk membuat tuduhan palsu kepada para pengikut Kristus. Saat Rasul Paulus berkunjung ke bait Allah untuk mengikuti aturan penahiran yang didasarkan pada hukum Taurat, mereka tidak memberi komentar karena tidak mau memperhitungkan tindakan tersebut sebagai wujud ketaatan kepada hukum Taurat. Akan tetapi, saat melihat kebersamaan Rasul Paulus dengan orang-orang Yunani, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan rumor bahwa Rasul Paulus telah menajiskan bait Allah dengan membawa orang Yunani ke bagian yang tidak diizinkan untuk dimasuki orang-orang yang tidak bersunat. Para pemimpin agama itu juga mendukung rencana orang-orang Yahudi yang ingin main hakim sendiri dan ingin membunuh Rasul Paulus tanpa menantikan keputusan pengadilan, karena sebenarnya mereka sadar bahwa tuduhan yang mereka ajukan didasarkan pada fitnah. Sampai saat ini umat Kristen di berbagai negara, termasuk di beberapa daerah di Indonesia, masih menghadapi musuh-musuh brutal yang dikuasai keinginan yang berkobar-kobar untuk menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen yang mereka benci. Sebagian dari musuh-musuh yang brutal itu merupakan pemimpin agama atau orang-orang berpendidikan tinggi yang dengan jeli berusaha memanfaatkan celah hukum untuk menindas para pengikut Kristus. Saat menghadapi musuh-musuh yang brutal, kaum Kristen harus waspada agar tidak ikut-ikutan bersikap brutal juga. Yesus Kristus tidak mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berlaku cerdik, tetapi tidak boleh bersikap licik. Kita mencela mereka yang menebar fitnah, tapi kita harus waspada agar kita tidak ikut-ikutan membalas dengan menebar fitnah. Saat Anda merasa tidak menyukai seseorang, termasuk rekan kerja, teman sepelayanan, anggota keluarga, tetangga, dan sebagainya, apakah saudara tetap melandasi sikap, tindakan, dan perkataan saudara dengan kasih Kristus yang telah saudara terima? Apakah saudara menyadari bahwa mereka yang membenci saudara adalah mereka yang harus saudara kasihi? Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk boleh menyikapi setiap tantangan yang datang kepada kami dengan sikap kasih. Bukan hal yang mudah, tapi kami rindu Tuhan boleh mengaplikasi kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar sesuatu dari hal-hal tersebut. Terima kasih, Tuhan pimpin sertai dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan berkati saudara semua.